Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Maulidia Lia Suwardi, NIM T2019-1041. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan perennialisme. Yang pertama, pengertian perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang artinya abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas pohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa dengan gejala yang terus ada dan sama. Dengan pengertian yang lebih umum, dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia, karena ini adalah anugerah Tuhan pada semua manusia dan memang merupakan hakikat insaniah manusia. Aliran perensialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Perennialisme dapat dikenal dengan mudah karena memiliki kekhasan. Di antaranya yang pertama, satu, bahwa perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan transendental. Aliran perennialisme ini menginginkan bahwa zaman terdahulu atau lampau tetap harus dipertahankan dan diabadikan, sebab zaman modern banyak membawa kerusakan kepada manusia. Mereka juga beranggapan bahwa zaman modern ini suatu zaman yang sakit, karena zaman modern ini menjadikan krisis di berbagai bidang, baik itu tingkah laku manusia, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang terdahulu. Oleh karena itu, aliran ini berinisiatif agar kembali kepada budaya lama dan ideal, karena budaya yang lama dan ideal itu sesuai dengan prinsip hidup mereka. Yang kedua, setelah pengertian perennialisme, yaitu pemikiran perennialisme tentang pendidikan. Filsafat perennialisme dalam pendidikan lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai dan atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Oleh karena itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Cukup itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinda Eka Safitri, NIM T2019-1047. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya mengenai pemikiran tokoh-tokoh filsafat perennialisme. Yang kedua yaitu Robert Maynard Hussein. Ia merupakan tokoh filsafat pendidikan yang berasal dari Amerika. Ia lahir pada tanggal 17 Januari 1899. Pada tahun 1945 sampai 1955,
Di usia ke-30 tahun, ia menjadi seorang presiden termuda di Universitas Chicago. Ia merupakan juru bicara dalam aliran perennialisme. Ia beranggapan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan pengembangan. Jadi, tujuan dari pendidikan adalah harus mengembangkan kekuatan pikirannya. Karena menurutnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang selalu mengembangkan daya intelektual dari dalam diri manusia itu sendiri. Dia juga percaya bahwa cara mengembangkan daya intelektual manusia yaitu dengan membaca dan membahas buku pengetahuan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus bersifat universal, karena hakikat manusia adalah universal atau menyeluruh. Contohnya yaitu seperti kita tahu, jika seorang guru menjelaskan materi, itu kan selalu menjelaskan dari berbagai aspek kehidupan. Jadi dilihat dari berbagai aspek, itu termasuk dari bahwa pendidikan itu harus bersifat universal atau menyeluruh. Dan seperti kita tahu juga bahwa mata pelajaran di sekolah itu kan bukan hanya dari satu aspek atau segi saja, itu terdiri dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan sosial, itu merupakan aspek dari sosial, dan pendidikan agama Islam merupakan aspek dari agama. Jadi di sini maksud dari pendidikan yang harus bersifat universal atau menyeluruh itu contohnya seperti itu. Ia juga mengemukakan bahwa pendidikan mengimplementasikan pengajaran, dan pengajaran mengimplementasikan pengetahuan. Maksudnya di sini adalah contohnya jika seorang guru, seperti kita tahu bahwa guru adalah orang yang berpendidikan. Cara guru yang notabene adalah berpendidikan, cara menerapkan apa yang ia dapatkan, pengetahuan yang ia dapatkan, ilmu yang ia dapatkan, yaitu dengan mengajar di sekolah-sekolah, mengajar siswa. Jadi bentuk cara guru untuk mengimplementasikan atau menerapkan apa yang ia tahu, pendidikan yang ia tahu, pengetahuan yang ia tahu, dan ilmu yang ia tahu, yaitu dengan pengajaran, dengan mengajar. Maksud dari pengajaran mengimplementasikan pengetahuan, maksudnya adalah contoh, guru itu kan mengajar. Mengajar merupakan salah satu implementasi dari pengetahuan. Karena dengan mengajar, kita akan memberitahu kepada siswa bahwa ini loh, seperti ini loh pengetahuan, ilmu apa yang telah guru dapatkan. Jadi penerapannya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani, NIM T 2019-1050, Prodi PAI A1. Di sini saya dari kelompok 11 Filsafat Pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya tadi, yaitu tokoh filsafat pendidikan perennialisme, yaitu Mortimer Jerome Adler. Nah, Mortimer Jerome Adler ini lahir di Amerika Serikat pada tanggal 28 Desember 1902
dan wafat pada tanggal 28 Juni 2001. Beliau mengungkapkan tentang pendidikan itu adalah proses di mana kemampuan manusia itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan itu nantinya disempurnakan dengan kebiasaan baik. Nah, nantinya kebiasaan baik tersebut bisa membantu dirinya, bahkan bisa membantu orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan baik tersebut. Pendidikan itu sebagai proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dan juga bakat yang sudah dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, untuk mengoptimalkan kemampuan manusia yang sudah dimiliki atau bakat yang sudah dimiliki oleh manusia itu dengan cara pembiasaan, latihan, dan juga praktek yang dilakukan secara berkesinambungan. Contohnya ya, ketika ada anak kecil, dia tuh sudah dilatih dari kecil, itu sudah dilatih tentang sholat, tata cara sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, praktek-praktek sholat, pokoknya tentang sholat gitu ya. Nah, ketika dia sekolah, terus ada materi pembelajaran tentang sholat, dan nantinya ketika dia disuruh mempraktekkan atau ditanya tentang materi sholat, dia akan paham, dia tidak akan merasa keberatan tentang materi tersebut. Karena apa? Dia sudah kebiasaan melakukan hal sholat tersebut tadi, hal sholat itu tadi secara berulang-ulang dan berkesinambungan, karena sholat kan menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslim. Nah, dia tidak akan merasa keberatan, dia akan enjoy, bahkan dia akan mendapatkan ilmu tambahan, ilmu baru ketika dia diajari ilmu lebih tentang sholat oleh gurunya. Jadi pada intinya, menurut Mortimer Jerome Adler ini, pendidikan itu adalah proses untuk mencetak kepribadian manusia untuk menjadi lebih optimal lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dengan mengembangkan bakat atau kemampuan yang sudah dimiliki sebelumnya dengan semaksimal mungkin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.